Baik pemirsa, langsung saja kita update dari harga rata-rata komoditas di wilayah DKI Jakarta. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita akan lihat seberapa jauh pergerakan dari harga komoditas pangan ini di wilayah DKI Jakarta per 30 Mei 2022. Kita lihat untuk beras, untuk IR1 tercatat Rp11.427 per kilogram atau mengalami kenaikan sekitar Rp63. Kemudian untuk beras IR2 Ramos Rp10.505 per kilogram. Ini juga ada kenaikan sekitar Rp40. Kemudian ada beras untuk IR3 harganya naik sekitar Rp2 saja menjadi Rp9.600 per kilogram. Kemudian untuk beras muncul 1 Rp12.577 per kilogram. Ini ada kenaikan Rp117 per kilogram. Kemudian untuk beras IR42 atau jenis beras perak menjadi Rp11.997 per kilogram, naik Rp11. Kemudian beras sentra 1 atau premium harganya sekarang Rp12.072 per kilogram, naiknya sekitar Rp1 saja. Dan selanjutnya kita lihat untuk komoditas lain. Ya, cabai merah keriting pemirsa. Ini lonjakannya cukup signifikan, Rp2.867 menjadi Rp58.981 per kilogram. Kemudian cabai merah besar naiknya Rp2.044 menjadi sekitar Rp66.666 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah naiknya juga ini luar biasa, Rp15.882 kenaikan yang dialami cabai rawit merah menjadi Rp82.500 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit hijau naiknya Rp3.616 menjadi Rp57.659 per kilogram. Untuk cabai-cabian nampaknya mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kemudian kita lihat untuk bawang-bawangan pemirsa, kita lihat ada bawang merah naiknya di Rp1.095 per kilogram menjadi Rp51.159 per kilogram. Sementara untuk bawang putih justru mengalami penurunan sekitar Rp618 menjadi Rp33.636 per kilogram. Ayam boiler atau ayam ras ini juga turun Rp168 menjadi Rp39.500 per kilogram. Kemudian telur ayamnya justru naik pemirsa. Naiknya Rp248 per kilogram menjadi Rp28.386 per kilogram. Sementara minyak goreng yang kemarin juga sempat hangat begitu dan menimbulkan banyak polemik begitu, justru mengalami penurunan Rp341 per kilogram menjadi Rp17.388 per kilogram. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya menelisik kenaikan harga pangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas. Beliau adalah pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, selamat pagi Prof Dwi. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Prof. Salam sehat, sehat selalu juga ya teman-teman di studio. Baik, terima kasih. Ini menarik kalau kita cermati pasca libur Lebaran Idul Fitri begitu berlalu hampir 1 bulan, tapi kenapa nih harga komoditas pangannya kok masih ngegas terus, naik terus ini Prof? Apa yang menjadi pemicunya ini Prof? Silakan. Iya, sudah barang tentu harga pangan nasional ini memiliki pola sendiri. Dan pola itu biasanya tidak terkait dengan hari-hari raya nasional, hari-hari besar nasional kan. Sehingga seperti yang sekarang ini kita alami ketika Lebaran sudah berlalu, harga kok masih naik terus kan. Karena apa? Sekali lagi polanya berbeda.
Jadi pola kenaikan harga dengan pola hari raya, kenaikan hari raya itu biasanya 3 hari sebelum sebelum puasa itu naik, lalu kemudian turun seperti pelana kuda, nanti mendekati Idul Fitri naik lagi, lalu setelah itu turun lagi. Oke. Nah, itu pola umum hari raya. Tapi pola umum hari raya tersebut sebenarnya tidak terlalu terkait dengan pola kenaikan harga secara umum, secara nasional. Jadi itu Mas penyebabnya, sehingga tidak ada kaitannya antara hari raya dengan kenaikan harga kalau kita bicara pola tahunannya. Oke, lebih kepada siklus tahunan begitu penyebab dari kenaikan harga yang terjadi saat ini, Prof? Betul. Tadi Oke. kan seperti daging ayam turun, Betul. tapi nanti saya pastikan akan naik nanti sampai sekitar bulan Juli, Agustus. Karena baru setelah itu nanti akan mengalami penurunan, kan? Mulai September biasanya mengalami penurunan. Jadi itu yang terjadi. Jadi Iya, sama iya. sekali tidak terkait dengan hari raya gitu. Sehingga itulah pola tahunan yang terjadi terutama untuk komoditas-komoditas yang kita produksi dalam Iya. negeri. Kalau untuk komoditas-komoditas yang kita impor, sudah barang tentu harganya terkait dengan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Untuk itu Oke. bawang putih nggak akan begitu terpengaruh. Kalau gandum, tepung terigu itu dipastikan akan naik terus karena sebenarnya kita saat ini masih menggunakan harga lama, belum harga akibat perang Rusia Ukraina, lalu India menyetop gandum, ekspor gandum belum itu. Jadi nanti Iya, iya. beberapa bulan ke depan saya pastikan harga tepung terigu juga akan naik relatif tinggi. Oke, pembentukan Lalu dari harga kedelai juga ya. ya, Prof, kalau pola pembentukan dari siklus tahunan ini sebenarnya eh, parameternya, indikatornya tuh apa sih Pak sehingga terbentuk pola seperti ini begitu. Berarti kan apapun momentum yang terjadi sebelumnya ya pasti akan tetap yang mendominasi adalah sebenarnya pola tahunan ini begitu, Prof. Betul. Betul, sehingga kita sebenarnya nggak perlu panik dan pemerintah sebenarnya seharusnya para pemegang kebijakan tahu pola tahunan ini kan. Misalnya sebagai contoh daging ayam dan telur ayam. Mengapa biasanya sekitar bulan Februari, Maret, Januari tinggi, terus kemudian Februari, Maret turun, mulai April sedikit naik, naik terus sampai sekitar bulan Juni, Juli, sampai bulan depan Juli, lalu kemudian diikuti oleh penurunan lagi. Jadi memang polanya seperti itu. Pola itu terkait dengan misalnya impor dari grain parent stock, lalu kemudian terkait dengan produksi DOC, kan daily old chicken, kan. Jadi kan mereka memiliki pola-pola seperti itu, sehingga ketika harga naik pasti sudah mulai akhir gitu. Dalam Oke. arti indukan-indukan sudah mulai dipotong sehingga untuk telur misalnya, sehingga harga telur naik karena yang bertelur ini berkurang, kan seperti itu pola-polanya. Oke. Kan lalu kalau untuk hortikultura ya Mas, Baik. Ini kalau kita cermati kalau dengan untuk hortikultura itu ya. iya, Prof. Kalau misalnya dengan Iya, silakan. kondisi saat ini, misalnya momentumnya ini adalah siklus tahunan begitu. Berarti kalau kita lihat kan Januari kemarin sudah naik lagi. Kemudian Februari, Maret ini kemarin turun. Kemudian ini apakah memang Turun, ya. momentumnya memang harga-harga pangan ini juga mengalami kenaikan? Iya, harga pangan tergantung pangannya, seperti tadi saya sebutkan. Untuk produk-produk pangan yang diproduksi di dalam negeri, polanya agak berbeda dengan produk pangan impor. Oke. Kalau produk pangan di dalam negeri tadi, seperti saya sampaikan, pola daging ayam dan telur ayam itu akan turun, akan terendah sekitar Maret April, kemudian naik lagi akan mencapai puncak tertingginya sekitar Juli Agustus. Lalu pola hortikultura juga berbeda. Kalau pola hortikultura hampir mirip juga, sehingga misalnya tomat kan tidak hanya cabai loh ya, tomat sekarang juga mulai naik kan, Oke. produk-produk hortikultura. Nah, karena apa? Siklus panennya seperti itu. Jadi siklus panennya mulai menurun sehingga harga meningkat kan. Sama saja dengan cabai. Lalu juga terkait dengan bawang merah. Nah, jadi sudah terbaca lah pola-pola kenaikan beberapa komoditas pangan di Indonesia. Sedangkan komoditas pangan yang nilai impornya sangat tinggi, seperti tadi yang saya sampaikan, gandum ya 100% kita impor, Betul. kedelai 97% kita impor, gula 70% kita impor. Itu polanya mengikuti pergerakan harga di tingkat internasional.
daging sapi juga kan, daging sapi kan tergantung Australia sekarang ini terganggu apa tidak produksinya kan. Ya, ya. So produsen utama importer utama untuk kita, yang kita impor utama itu kan dari Australia dan dari India, hampir sama dua-duanya. Oke. Sekarang India pasti akan menjadi masalah karena apa? Karena kita akhirnya kemasukan PMK juga. Sehingga Iya. daging sapi ini perkiraan saya kalau terjadi hambatan impor dari Australia ini berapi betul, itu akan naik cukup tinggi. Jadi Oke, itu. Prof. Baik, kita akan cermati nanti bagaimana strategi ataupun masyarakat harus melihat dari sisi yang mana begitu. Kalau memang ini adalah siklus tahunan, bagaimana dengan musim tanam? Apakah ada perubahan iklim juga berpengaruh terhadap produksi dalam negeri? Kita bahas di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, tetap di tempat Anda, kami segera kembali. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, Prof, dengan kondisi yang ada, kecemasan masyarakat yang terjadi saat ini memang mungkin masih belum ada yang paham begitu, bahwa kemarin kan sudah ada momentum kenaikan harga dari Lebaran begitu, tapi ternyata sekarang kok naik terus, dan ternyata Prof katakan ini adalah siklus tahunan begitu tahapannya. Nah, strategi yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat, pola pemahaman seperti apa nih sehingga mereka juga menyadari oke, ini adalah memang kenaikan dari siklus tahunannya, jadi suatu hal yang lumrah saja terjadi begitu, Prof. Iya, ini untuk masyarakat ya, dalam arti pola tahunan itu sebenarnya sudah terbaca. Dan kadang-kadang memang sulit ya kita kemudian mengelak dari pola tahunan yang ada. Seperti beras lah, beras ini nanti saya pastikan naik terus, kan? Oke. Naik terus, ya tergantung nanti untuk musim panen kedua nanti kan sekitar Agustus September. Harapan nanti Agustus September akan turun sedikit, nanti mulai bulan November naik lagi. Nah, lalu kalau tadi ya untuk komoditas hortikultura memang terkait iklim. Untuk iklim sekarang ini memang ini ada kenaikan nanti sekitar bulan Juni-Juli biasanya, tapi biasanya justru di mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu justru terendah harga untuk komoditas hortikultura. Di sana ada cabai, ada bawang merah, lalu ada tomat dan hortikultura yang lainnya. Tapi polanya agak berubah saat ini, jadi kemungkinan ada tren kenaikan, ya harapan kita tren kenaikan ini sebentar, setelah nanti kecukupan hortikultura di pasar, kemudian nanti akan turun lagi. Tapi kalau untuk pola daging ayam, telur ayam tadi polanya seperti tadi. Lalu pola beras juga sudah jelas. Kan beras ini karena sekarang sudah di luar musim panen beras itu kan sekitar Maret April ya puncak-puncaknya, sehingga Mei sampai Mei itu biasanya akan turun terus, lalu setelah itu nanti akan diikuti oleh kenaikan harga beras. Dan sebenarnya masyarakat tidak perlu cemas karena pola ini juga menguntungkan bagi usaha tani kan. Misalnya petani padi ini sudah mengalami ya istilahnya menderita lah ya di mulai bulan Februari karena harga drop. Bahkan drop di bawah harga pembelian pemerintah mulai bulan Februari, Maret, April. Sehingga biarlah sedulur-sedulur tani kita itu menikmati harga yang relatif lebih wajar untuk menutupi kerugian yang mereka alami. Sama saja kalau kita bicara terkait daging ayam dan telur ayam kan sering kali ya itu ya demo ya bagaimana harga daging ayam dan telur ayam turun sehingga ayam dibagi-bagikan. Ya biarlah peternak-peternak kecil ini juga menikmati harga yang membaik untuk menutupi kerugian yang sudah mereka alami. Sama seperti tomat, cabai dan sebagainya, baru beberapa bulan lalu kan mereka menebarkan produk mereka di jalan kan. Jadi biarlah saya kira selama kenaikan itu tidak terlalu ekstrim, selama kenaikan bulanan itu tidak lebih dari 10%, saya kira masyarakat tidak perlu panik dan pemerintah juga tidak perlu melakukan intervensi berlebihan. Biarlah sedulur-sedulur tani menikmati sedikit keuntungan ketika harga tersebut meningkat. Jadi itu saya kira yang penting Mas, ya memang yang paling penting yang perlu dijaga adalah harga beras memang iya, karena itu panganan pokok. Tapi untuk harga-harga lainnya kan bisa tergantikan, daging ayam bisa tergantikan telur, demikian sebaliknya bisa tergantikan oleh ikan dan sebagainya. Jadi itu.
Nah, masalahnya kan yang terjadi saat ini apakah informasi pemahaman tadi juga sudah tersampaikan baik kepada tingkat produsen begitu, entah itu petani, peternak maupun masyarakat sebagai konsumennya ini Prof. Yang penting kan adalah bahwa mereka sama-sama mengetahui siklus tahunan ini, kemudian siklus-siklus ataupun momentum hari raya lainnya begitu yang akan menjadi pemicu kenaikan harga pangan di Indonesia. Iya, memang pemahaman masyarakat terus terang masih relatif rendah terkait siklus-siklus seperti ini. Juga tak pemahaman produsennya, pemahaman petani juga tidak begitu baik terkait dengan siklus-siklus ini. Ini pengalaman kami, saya minggu lalu ke Garut ya, ke Pusat Hortikultura di Garut. Oke. Dan jadi mereka juga kompak-kompak nanam juga gitu. Sehingga kalau ada petani mencoba mengantisipasi situasi harga ini dengan menanam berbeda waktu dengan petani yang lainnya, petani lainnya ikut-ikutan. Sehingga ya akhirnya kan terjadi puncak produksi pada bulan-bulan tertentu harga jatuh jadi itu. Nah, Jadi memang dan pemerintah juga seringkali pemerintah karena tidak memahami siklus ini sehingga mengambil kebijakan yang menurut saya kebijakan yang gegabah gitu kan ya, kebijakan yang tidak tepat sasaran. oke. Sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah itu justru merugikan banyak pihak kan. Sebagai contoh aja minyak goreng kemarin lah, kan dari 6 surat keputusan dari Menteri Perdagangan hanya dalam tempo 2 bulan gagal semua, kan tidak ada satupun yang berhasil. Lalu kemudian diikuti oleh larangan ekspor yang justru memperburuk situasi. Jadi di sini ada teman-teman pemerintah itu juga kadang-kadang juga tidak memahami dengan benar, dengan tepat, sehingga seringkali mengambil kebijakan yang salah juga gitu. Nah itu dia, bottleneck-nya di mana dong Prof? Kalau misalnya dari sisi pemerintahnya saja kan kadang-kadang seperti Anda katakan juga masih belum bisa tepat sasaran begitu dalam menelurkan kebijakan yang terarah begitu. Iya, pemerintah ini kan lebih banyak ke menterinya ya. Mungkin di anak buahnya paham, tapi para anak buah ini kan kadang-kadang juga tidak diikuti atau tidak didengarkan oleh pejabat yang tertinggi. Kadang-kadang kan seperti itu. Karena pejabat yang tertinggi ditekan yang di atas juga kan oleh presiden ini misalnya sebagai salah satu contoh. Saya ingat betul waktu itu diskusi di TVRI dengan teman Kementan kan ketika harga cabai itu naik tinggi, lalu apa kebijakan pemerintah pada saat itu, sudah yang pemerintah yang lama ya, pada saat itu apa, bagi-bagi bibit cabai ke masyarakat 10 juta benih, bisa dibayangkan hancur-hancuran lah, kasihan petani lah. Oke. Ketika nanti itu panen, petani juga panen, ya selesai sudah kan. Itu jadi banyak kebijakan yang misleading gitu, dalam arti kalau menurut saya sih yang paling penting dijaga supaya harga ini tidak melebihi kenaikan harga tidak melebihi dari 10% untuk bulanan ya, itu yang paling penting saya kira. Oke. Lalu yang kedua ya berdasarkan itu, misalnya untuk cabai kan konsumsi masyarakat ini konsumsinya lebih suka sapi segar ya, dalam arti ini kan terkait dengan pendidikan masyarakat kan. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terdidik bahwa untuk rasa pedas itu tidak hanya berasal dari cabai segar, sehingga nanti industri-industri cabai kecil-kecilan untuk pengeringan di perdesaan-perdesaan ini bisa terjadi. Lalu yang kedua yang tadi sebenarnya yang tapi juga kami alami juga di Garut waktu ketemu teman-teman yang petani hortikultura, misalnya bertani melawan iklim atau melawan pola, sehingga ketersediaan untuk produk tertentu itu tersedia sepanjang masa, sehingga harga bisa stabil, tidak naik tidak turun kan. Oke. Itu atau penaikan dan penurunannya itu tidak terlalu tajam. Jadi Ya. solusi apa yang harus segera dilakukan begitu sehingga karena kan masyarakat ini sebenarnya sebagai konsumen begitu yang tadi tingkat pemahamannya juga memang belum merata, seharusnya ada pihak yang lebih memahami kondisi ini sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak terlalu terdampak begitu dengan adanya ataupun disparitas harga yang cukup tinggi. Iya, ini memang masalah ya, sudah barang tentu masalah dalam tata kelola pangan. Untuk itu tadi ada beberapa, kita bisa masukkan teknologi yang bisa kita jalankan di sana. Misalnya tadi saya beri contoh kan, bertani melawan iklim itu kan, sehingga beberapa produk ini bisa terjaga sepanjang tahun sehingga
ketika terjadi kenaikan maupun penurunan harga ini tidak terlalu signifikan kan. Lalu kalau untuk teknologi tadi, ya dalam arti teknologi bagaimana kita bisa mengemas produk-produk tersebut sehingga daya simpannya bisa lebih tinggi sehingga juga bisa tersedia sepanjang tahun. Itu terkait dengan teknologi. Terkait dengan aspek pemahaman petani ini sudah barang tentu tugas dari pemerintah menjelaskan ke petani bagaimana terkait pola produksi nasional ini sehingga petani juga bisa berhitung kan kapan dia akan berproduksi, kapan akan menurunkan, kapan tidak. Jadi itu yang bisa dilakukan. Lalu yang terpenting sebenarnya karena kebetulan ini di Badan Pangan Nasional ya saya, yang terpenting bagaimana pemerintah memiliki stok yang memadai untuk pangan-pangan penting kan. Berdasarkan Perpres kan sudah jelas ada 9 pangan pokok yang nanti dikelola Badan Pangan Nasional. Nah, bagaimana fungsinya itu? Pemerintah memegang stok yang relatif memadai sehingga ketika terjadi kenaikan harga satu komoditas, pemerintah bisa menggelontorkan stok tersebut. Bukan seperti yang kemarin itu kan seperti minyak goreng. Pemerintah kan nggak megang stok minyak goreng sama sekali. Sehingga hanya berdasarkan peraturan. Kalau hanya berdasarkan peraturan, maka jawabannya pasti Mas, pasti gagal gitu aja lah. Gitu. Gitu. Berarti kita harus siap sendirilah intinya begitu ya Prof? Iya harus siap, pemerintah harus punya cadangan pangan yang memadai untuk melakukan intervensi ketika harga tersebut relatif tinggi. Sehingga mekanisme bagaimana memecahkan mekanisme tersebut dengan cara mekanisme pasar juga gitu kan. Kalau ketersediaan tinggi kan harga turun, sederhananya kan seperti itu. Baik, nampaknya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diintegrasikan begitu ya Prof. Tapi sayang sekali ini waktunya mungkin kita akan cari waktu yang lebih panjang lagi untuk kita berbincang mengenai komoditas pangan di Indonesia begitu Prof. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan sharingnya Prof ya mengenai penyebab begitu dari terjadinya kenaikan pangan tadi sudah terjawab. Ini adalah siklus tahunan yang biasa terjadi begitu. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Prof. Salam sehat. Ya, salam sehat untuk semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.